Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Ijen yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rubrik Bincang Sehat. Pada kesempatan Bincang Sehat kali ini, kita melakukan pengambilan gambar dari Desa Batu Layang, Bogor, Jawa Barat, di mana kita sedang melakukan kegiatan survei untuk kegiatan team building. Waktu yang ada ini kita gunakan untuk melakukan perekaman. Dan telah hadir bersama kita bintang tamu Dr. Nadira Anindita Ralena, Bachelor of Medical Science. Dan inilah bintang tamu kita. Baik, selamat malam. Malam dok ya. Ya. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Saya baik. izin sambil buka masker Siap, juga ya oke Pak. dok. Oke. Baik sahabat Ijen, malam hari ini kita akan berbincang tentang pengelolaan atau penjagaan kesehatan di saat kita melakukan work from home atau bekerja dari rumah. Ya. Kan sekarang ini sedang pandemi ya dok ya. Betul. Banyak sebagian besar dari kita itu melakukan atau melaksanakan pekerjaan dari rumah. Kadang aktivitasnya jadi terbatas, ya tidak seperti di kantor harus berangkat, kemudian mobile. Kalau di rumah tuh cenderung banyak diam, paling nge-zoom, buka laptop dan sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti ini, hal-hal apa saja dari aspek kesehatan yang harus diperhatikan, Dok? Oke, baik Pak. Sebelumnya memang masa pandemi COVID-19 ini telah mengubah banyak kebiasaan manusia ya Pak. Dari yang awalnya kita sering keluar-keluar, sering berliburan, dan kita anggap itu sebagai hal yang normal. Namun sekarang menjadi hal yang kita kalau bisa jangan. Nah, dengan pandemi ini juga kita dulu awalnya mengenal work from home tuh sangat-sangat asing di telinga, tapi sekarang jadinya menjadi bagian dalam hidup kita yang sudah terdengar sangat biasa. Nah, jadi memang work from home ini memang terdengarnya lebih sehat Pak, karena kita nggak kemana-mana, kita tidak berinteraksi dengan orang. Padahal sebenarnya work from home ini juga menjadi pencetus beberapa penyakit baru. Misalkan low back pain, karena kita terlalu banyak sering ngelihat layar komputer, layar laptop, kemudian mata kering, dan yang paling sebenarnya ditakutkan adalah kehidupan sedenter ini yang kita malah jadi nggak kemana-mana, nggak jalan-jalan, kurang aktivitas fisik, akhirnya penumpukan lemak, dan akhirnya jadi penyakit-penyakit lainnya yang tidak diinginkan, misalkan kolesterol tinggi, darah tinggi. Dan yang sebenarnya dari work from home ini yang perlu kita ketahui ada beberapa aspek Pak. Jadi dari aspek fisik, kemudian aspek mental. Nah, tapi ada lagi aspek-aspek lainnya, yaitu aspek lingkungan dan juga aspek sosial. Fisik, mental, sosial ya dok ya? Iya, sosial dan lingkungan. Nah sekarang kalau dari aspek fisik dok, dampak apa yang terasa sekali atau banyak terjadi di kalangan pekerja ketika dia mengubah gaya bekerjanya, gaya hidupnya dari mulai di kantor sekarang lebih banyak melakukan aktivitas pekerjaan tuh di rumah. Apa aja dok yang menonjol ini kasus-kasusnya? Jadi kalau dari segi fisik yang tadi mungkin awal sudah saya sebutkan adalah penambahan penyakit yang kita dulu anggap lumrah, tapi ini sekarang menjadi bagian penyakit baru di kehidupan kita. Misalkan low back pain, nyeri pada punggung, karena kita keseringan duduk sekarang. Kemudian mata kering, atau penurunan tajam penglihatan karena kita keseringan lihat komputer, jadinya ada perubahan pada mata kita, gitu. Jadi memang ada hal yang harus kita lakukan nih Pak. Nah, ini yang menarik dok. Terus terang saya juga secara pribadi merasakan itu. Jadi kalau seharian itu saya berinteraksi ya, bekerja menatap layar, baik di HP maupun di laptop gitu ya, itu saya merasa jadi kepala tuh agak pening. Apa gejalanya seperti itu dok? Betul, jadi karena gini Pak, karena kita terlalu lama duduk dan kita terlalu banyak menatap layar laptop, di mana layar laptop itu sebenarnya kita ngelihat TV aja tuh ada jaraknya ya Pak. Ada jarak yang ditentukan untuk biar mata kita nggak terlalu berakomodasi. Karena mata kita kalau ngelihat deket harus kerja lebih kencang. Di saat kita kalau laptop pasti mau nggak mau
tatapan kita nggak bisa kayak TV, jaraknya pasti lebih dekat. Nah itulah, itu yang membuat perubahan itu perubahan yang dirasakan kebanyakan orang yang sekarang WFH. Dulu mungkin saat work from office tidak terlalu kerasa, tapi itu menjadi penyakit baru yang sangat lumrah. Keluhannya nyeri pada mata, nyeri pada kepala, bahkan nyeri pada pinggang, dan itu sebenarnya memang terdengar ringan, tapi sebenarnya tidak sehat juga. Makanya kita harus melakukan beberapa tips and tricks kesehatan untuk menjaga kesehatan kita, di mana itu bisa dari segi fisik, mental, dan juga yang saya tambahkan adalah sosial dan juga lingkungan. Oke, ini menarik nih. Sekarang kita berbicara solusi ya, Dok ya. Iya. Apa solusinya, Dok, untuk yang para pekerja yang dia harus menatap layar dari pagi sampai sore gitu ya? Oke. Untuk menghindari atau mencegah terjadinya gejala-gejala tadi. Oke. Baik, jadi sebenarnya kita mungkin jelasin dulu dari yang tadi pembagian aspek-aspek tadi ya, Pak. Iya. Mungkin aspek pertama adalah aspek fisik. Jadi aspek fisik yang harus kita tekankan adalah makan makanan yang bergizi. Tetap itu harus. Karena makanan yang bergizi, apalagi di saat lagi pandemi kayak gini, ini bisa membantu imunitas kita. Mungkin orang-orang sekarang lebih sangat tergantung dengan vitamin. Padahal di makanan-makanan bergizi itu vitamin juga udah bisa komplit kebutuhan kita. Jadi nggak perlu ada suplemen ya? Sebenarnya kalau misalkan makanannya udah cukup, nggak usah tambah suplemen lagi. Jadi itu sebenarnya orang-orang suka lupa, orang-orang panik pengennya makan vitamin, padahal dari makan bergizi saja sudah bisa mengkomplit kebutuhan mikronutrien kita. Gitu. Jadi yang pertama saya sarankan adalah makan makanan bergizi, terutama protein juga, Pak. Karena protein ini berguna untuk meregenerasi sel kita, regenerasi sel-sel rusak, jadi sebenarnya bisa membantu menambahkan imun kita. Jadi misalkan telur, itu sangat direkomendasikan. Iya. Kemudian juga yang saya rekomendasikan adalah olahraga yang teratur. Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu cara biar kita tadi nggak keluhan-keluhan nyeri kepala, nggak keluhan-keluhan nyeri punggung. Nah, ini ya salah satu tips and tricksnya adalah olahraga yang rutin. Jadi olahraga yang rutin ini nggak harus lari yang kenceng banget, nggak harus sepedaan tiap hari, tapi juga sebenarnya bisa dilakukan dengan hal-hal yang mudah, seperti stretching di saat kita misalkan habis Zoom nih, Pak, habis Zoom kita sempatkan waktu untuk stretching. Nah, itu sebenarnya juga termasuk olahraga, karena olahraga itu adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu kita melakukan sesuatu, melakukan sesuatu pada badan kita, dan itu juga termasuk stretching. Jadi biar kita nggak terus-terusan nih menggunakan mata kita atau salah satu organ kita, biar kita tetap selain juga jadi nggak sakit badannya gara-gara kita terlalu fokus pada satu hal, tapi juga bisa menambah kesehatan. Gitu. Jadi ternyata sahabat Itjen ya, olahraga itu tidak harus lari, tidak harus jalan, tidak harus bersepeda atau treadmill. Ternyata stretching ketika selesai Zoom, peregangan, senam-senam kecil itu juga bagian dari olahraga ya, Dok ya? Betul, apalagi tuh kalau misalkan yang suka yoga, yang suka sekarang tuh pilates, mungkin itu bisa dilakukan di rumah ya, Pak. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu olahraga yang bisa kita lakukan untuk untuk peregangan badan-badan kita, tapi juga menambah kesehatan kita. Nah, mungkin salah satu lagi yang sering kita lupa untuk salah satu tips and tricks terakhir untuk physical health kita adalah rehidrasi, Pak. Rehidrasi. Kita suka lupa tuh, makan perlu, olahraga perlu, tapi minum juga perlu. Padahal dengan badan kita yang rehydrated, yang tidak kekurangan cairan, itu bisa membantu metabolisme tubuh kita. Jadi gitu. Jadi kita harus banyak minum air putih ya, bukan minuman-minuman yang lain. Iya, yang bersoda bukan gitu yang ya. bersoda. Kalau sekarang kan zamannya adalah ngopi, beli Grab. Iya. Itu ada ini merek Pokoknya ngopi kan, ojek online. Terus juga biasanya boba. Nah, itu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk rehidrasi ini. Jadi yang direkomendasikan adalah minum air putih yang banyak. Iya, betul. Apa yang dokter bilang ini benar ya, sahabat Itjen. Saya tuh kalau lagi nge-Zoom, kopi segelas itu bisa dari pagi sampai sore. Dan
nggak kepengen minum air putih itu nggak kepengen. Jadi kalau ngantuk minum sedikit gitu. Kalau lagi jenuh minum sedikit. Akhirnya terjadi rehidrasi ya. Jadinya dehidrasi, Dehidrasi. kalau tidak minum air putih yang banyak, Pak. Oh gitu. Karena tubuh Siap. kita kan sebenarnya kebanyakan bagian dari tubuh kita adalah cairan, bukan kopi. Iya, Jadi iya. harus air yang diminum, air putih. Air putih yang diminum dok ya. Mm. Oke. Baik, itu dari aspek kesehatan ya dok Ya, ya. aspek kesehatan fisik, Pak. Kesehatan fisik. Kalau yang psikologisnya, yang psikisnya dok, Oke. apa dok dampaknya? Kalau WFH. kalau dari hal psikologis mungkin yang kita rekomendasikan adalah sebenarnya karena kita banyak di rumah nih Pak. Banyak di rumah sebenarnya banyak waktu kosong yang bisa kita manfaatkan malahan. Banyak hal-hal yang kecil yang dulu karena kita jarang di rumah, jadinya kita nggak sadar itu ada di rumah. Berarti makanya saya menyarankan adalah mindfulness. Mindfulness itu apa Pak? Jadi kita take time, take beberapa jam, take beberapa menit untuk mengenjoy aja, untuk enjoy dengan kesendirian, dengan enjoy dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalkan pagi-pagi melihat tanaman-tanaman kita, itu sudah mindfulness. Jadi itu adalah sebenarnya hal kecil yang bisa bermanfaat untuk masalah untuk psikologis kita ya. untuk psikis, untuk kesehatan psikis kita. Tapi yang terjadi sekarang kan WFH itu anak-anak juga PJJ ya, belajar dari jarak jauh ya. Iya. Sehingga di samping kita kerja untuk pekerjaan kantor, kita juga harus mendampingi anak-anak belajar. Nah, khususnya kaum ibu ini jadi bukannya tambah sehat secara psikologis, jadi tambah malah jadi tertekan karena dia harus mendampingi anaknya. Ini Iya. gimana cara ngatasinnya dok? Iya, itu yang saya bilang, makanya saya merekomendasikan tuh mindfulness Pak. Mindfulness itu adalah kita ambil waktu aja, misalkan 5 menit, 10 menit di pagi hari, kita enjoy aja diam, menikmati kesendiriannya itu, menikmati dengan diri kita sendiri, melihat pemandangan, mungkin bahasa awamnya bengong, cuman nggak bengong juga, tapi kita menikmati aja sendiri, menikmati hal-hal kecil yang biasanya kita nggak amatin. Oke. Jadi itu yang saya rekomendasikan. Oke, mindfulness, sahabat Ijen ya. Iya. 5 menit cukup ya? 5 menit cukup. Pokoknya kita harus ada waktu untuk diri kita sendiri. Oke. Baik. Itu yang aspek psikisnya. Mungkin ada satu lagi yang Satu saya lagi. rekomendasikan adalah kita berpegang teguh sama rutinitas, Pak. Jadi misalkan kita biasanya bangun tidur jam 6, bangun tidur jam 6, kerja jam 8, terus abis itu tidur jam 9. Biasanya kita misalkan kayak gitu kalau work from office. Nah biasanya tuh orang-orang kalau misalkan work from home ada perubahan tuh. Nah itu tidak direkomendasikan. Jadi harus tetap berpegang teguh sama kebiasaan. Rutinitas itu ya? Iya. Walaupun di rumah? Betul, karena hal tersebut sebenarnya itu berhubungan sama psychological health kita. Oh, gitu. Jadi gitu ya? Kenapa? Kalau berubah kenapa? Kalau berubah sebenarnya adalah cuman kita takutnya adalah bisa stress inducing aja Pak. Tanpa sadar apa yang biasa kita lakukan tiba-tiba ada perubahan kan tubuh kita harus adaptasi lagi. Yang kita lakukan yang kita takutkan adalah tanpa sadar kita stres dengan perubahan tersebut. Jadi udah karena kita aja udah ada perubahan work from office ke work from home, itu aja udah perubahan besar. Nah, makanya kita harus biasakan dengan habit yang biasa kita lakukan sama work from office aja. Biar perubahan tersebut tidak terlalu membuat kita kaget dan stres. Iya, betul. Ada betulnya ya sahabat Ijen nih. Kadang-kadang karena kita tidak membiasakan rutinitas yang biasa kita lakukan ketika kita bekerja di kantor, di rumah itu berubah kebiasaan kita sampai ngisi daftar hadir aja lupa gitu, pagi sampai sore juga kebablasan gitu. Ternyata begitu ya. Coba kalau disamakan ya ritmenya ya, aktivitasnya ya. Sebenarnya iya. Pagi datang seolah-olah ke kantor ngisi fingerprint gitu. Pulang juga ngisi fingerprint. Dan tidurnya juga kalau misalkan orang work from home tuh kerap karena menganggap besok kan juga kerja di rumah. Jadi boboinya pun juga lebih malam. Nah, padahal direkomendasikan boboinya tetap sama aja harusnya sama kayak work from office biar itu tidak membuat stres tubuh kita juga. Mantap nih sahabat Ijen ya. Nah, tadi fisik sudah, psikis sudah, terus tadi ada sosial ya. Ada sosial, betul. Nah, sosial tuh apa dampaknya dok dari
work from home ini? Baik. Jadi kalau sosial tuh adalah sebenarnya yang kita fokuskan adalah manusia tuh social social living being, Pak. Kita makhluk hidup yang hidupnya bersosial dan berinteraksi. Dulu kita kebiasaan ketemu orang, kita dulu kebiasaan ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong, tapi sekarang jadi nggak bisa. Kita cuman di rumah aja, ya ketemunya sama keluarga aja. Nah, di saat sebenarnya berkoneksi sama orang yang kita udah kenal itu tetap sangat penting. Makanya saya sih merekomendasikan untuk tetap berkoneksi dengan orang-orang tersebut. Caranya gimana, Dok? Nah, sekarang ada Zoom kan, Pak? Oh, Zoom. Iya, makanya orang sekarang aja kalau gathering apa-apa lewat Zoom. Jadi makanya itu menurut saya dengan teknologi yang ada sekarang udah nggak perlu kita menghalangi lagi kemampuan kita. Karena itu aja udah bisa membantu kita untuk bersosialisasi, membantu kita, bahkan kita sekarang ada yang saya tahu bahkan ada escape room, Pak. Escape room yang dulu kita harus datang ke tempatnya, escape room aja ada online-nya. Team building bisa online ternyata juga. Yang paling lucu adalah buka puasa bersama bisa online juga ya. Jadi maksudnya seru juga ya. Malah ini yang belum sholat berjamaah. Ya. Saya kurang secara tahu online. Boleh atau enggak. Tapi kalau yang misalkan yang bisa dilakukan secara ternyata bisa online, itu menurut saya udah maksudnya bisa diteruskan, apalagi orang-orang yang jaraknya jauh banget, yang di luar negeri, jadi ternyata dengan Zoom kita bisa berkumpul. Jadi tetap kita nggak boleh memutus tali silaturahmi dengan keterbatasan ini. Jadi lengkap ya, seolah-olah tuh pandemi tidak membatasi kita. Betul, ya Pak. Luar biasa nih. Nah, memang kan pandemi itu terus terang saja semua harus kita lakukan dengan penuh keterbatasan. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah juga dari rumah. Nah, pastinya aspek fisik, psikis, dan sosial juga akhirnya terbatasi. Betul. Cuma itu tidak menjadi halangan kita untuk kita atasi ya. Betul, Pak. Olahraga tetap, makanan bergizi. Bahkan olahraga itu kan kita nganggapnya olahraga tuh harus 1 jam, harus berapa jam, padahal 15 menit setiap hari aja itu udah cukup. Misalkan kita lakukan yoga lah, stretching lah 15 menit sehari aja, itu udah membantu banget buat tubuh kita untuk jadi olahraga tuh sebenarnya nggak hanya fisik, Pak. Jadi fisik kita terbantu, tapi psikis kita juga terbantu. Gitu. Nah, mungkin ada tambah satu lagi, Pak. Sekarang adalah lingkungan. Lingkungan. Mungkin tips and tricks lingkungan yang saya rekomendasikan adalah mengatur posisi kerja yang nyaman. Karena tadi itu mungkin yang tadi Bapak udah jelaskan, Bapak keluhkan di awal, kalau misalkan abis work from home tuh kok rasanya malah pusing ya, lebih pusing daripada pas work from office. Maka itu yang direkomendasikan adalah kita menyiapkan lingkungan kerja yang nyaman, senyaman-nyamannya. Kursinya harus nyaman, posisi cahaya juga harus nyaman, posisi laptopnya juga harus nyaman. Jadi kita tidak boleh menganggap tuh remeh, karena itu yang ada yang bermasalah pada hal tersebut saja sudah membuat ketidaknyaman pada tubuh kita, akhirnya jadi nggak sehat dalam hal fisiknya. Iya. Jadi lingkungan tuh lingkungan kerja ya, Dok, lingkungan kerja di saat kita bekerja di rumah. Bekerja di rumah itu. Yang direkomendasikan seperti apa, Dok, lingkungan kerja itu ya? Yang nyaman, yang enak gitu buat kita. Jadi untuk lingkungan kerja yang nyaman pun kita adalah mengatur misalkan kursinya, Pak. Kursinya harus yang nyaman, misalkan yang ada senderannya, terus juga yang empuk, yang cozy buat kita. Apalagi kursi baiknya tuh yang bisa mengatur tubuh kita biar tegak. Karena kalau misalkan tubuh kita nggak tegak gara-gara kursi tersebut, itu yang malah bikin jadi nyeri pinggang ujung-ujungnya. Kemudian juga kita pastikan mejanya juga sejajar dengan mata kita, jadi eye level. Jadi biar kalau kita kerjanya kayak gini, ini bakal bikin pegel, nanti malah nyeri. Jadi tatapan monitor itu harus sejajar ya. Kalau ini kan terlalu rendah, nih bukan posisi kerja yang baik. Jadi baiknya tuh yang sejajar, Pak, sejajar eye level. Terus juga jaraknya, Pak, diatur, laptop nggak boleh terlalu dekat. Berapa idealnya, Dok? Idealnya sih sebenarnya kalau misalkan TV aja, Pak, idealnya itu
1 meter sebenarnya 1 meter, idealnya. Cuman ini kita nggak mungkin kalau Nggak laptop mungkin ya. segitu. Iya, itu jauh banget kan Iya. Pak kalau di laptop. Jadi sebenarnya senyamannya mata kita, di mana kita merasa mata kita nggak pegel di saat ngelihat itu. Karena kerasa tuh mata kita kalau mata kita lagi berusaha keras aja itu udah kerasa. Jadi kita harus mengetahui seberapa batas mata kita biar nggak berakomodasi sesusah payah dia. Oh. Dok, bagi pengguna kacamata itu juga walaupun bagaimana kan tetap berpengaruh tuh Betul. paparan radiasinya ya. Betul Pak. Itu ada nggak lensa-lensa yang memang disiapkan untuk menghindari paparan radiasi itu? Oke. Jadi kalau masalah paparan radiasi, sebenarnya lensa apapun udah bisa membantu paparan radiasi, Pak. Jadi kayak kacamata biasa aja, bahkan kayak kacamata yang murah-murah itu sebenarnya juga udah bisa membantu. Kan itu karena itu menjadi penghalang langsung antara mata kita dengan cahaya. Jadi itu sebenarnya juga udah membantu. Sudah Jadi membantu, makanya beberapa orang juga ada yang lebih prefer meskipun dia nggak punya minus, meskipun dia nggak punya masalah tajam penglihatan, dia tetap pakai kacamata untuk melindungi matanya dari si radiasi tersebut. Beberapa orang prefer, tapi beberapa orang merasa lebih nyaman nggak pakai, nggak apa-apa. Yang penting diatur aja, diatur, diberi rehat matanya biar nggak ngelihat layar terus. Sip. Di dalam satu periode katakan sebenarnya seberapa lama sih durasi mata kita itu kuat menatap layar itu, Dok? Apa harus setengah jam sekali kah atau berapa menit sekali kita harus alihkan pandangan atau gimana, Dok? Jadi sebenarnya kalau untuk kita melihat layar laptop saja itu 3 jam aja mata kita udah pegel, Pak. Jadi makanya kalau misalkan waktu kan ada beberapa orang yang work from office aja dia masih kerja di laptop. Itu saja kita sudah merekomendasikan untuk dia memberikan waktu sejam-sejam istirahat, sejam ngelihat lingkungan, lihat mana-mana dulu baru lanjut. Terus sejam ngelihat mana-mana dulu lanjut. Itu aja udah kita rekomendasikan 3 jam. Maksudnya sejam sampai 3 jam aja mata kita udah pegel. Apalagi kita yang work from home kadang tuh dari jam 7 pagi sampai jam 7 lagi. Bahkan sampai malam. Malah kalau work from home ya, Pak. Nah, itu sebenarnya itu dia. Kita berikan waktu rehat tuh bisa sejam aja. Kita habis ngetik sejam kita ngeliat dulu, habis itu kita kerja lagi. Itu betul. Itu direkomendasi. Memang beda betul sih, Dok, ya. Ketika kita work from office belum ada pandemi, meeting itu kan selalu offline ya. Betul, ketemu Pak. nggak harus tatap layar gitu, bisa ketemu langsung gitu ya. Nggak perlu ngelihat layar laptop. Iya, betul. Nah, kalau work from home itu bisa 5 kali rapat dan semuanya lewat ini laptop. Iya. Oke, Dok. Nah, ini terkait dengan nutrisi. Tadi kan yang bergizi ya. Itu bergizi, Pak. Batasan yang bergizi itu seperti apa sih, Dok? Yang bergizi, oke. Jadi yang bergizi ini adalah yang jadi makanan ini sebenarnya kita makan, Pak, harus memenuhi nutrisi kita dari segi makronutrien maupun mikronutrien. Makronutrien itu adalah si karbohidrat, si protein, si pokoknya yang kalau kita bilang 4 sehat 5 sempurna. Itu sebenarnya tujuannya buat makronutrien, tapi kita suka lupa adalah mikronutriennya itu. Mikronutrien sebenarnya bisa dari makanan 4 sehat 5 sempurna itu. Cuman nah itu lebih banyak lagi tuh Pak mikronutrien, ada zinc, ada vitamin. Nah, itu maksudnya mikronutrien. Nah, jadi kalau misalkan masalah apa aja makanan bergizi, yang pasti kita harus mengetahui apa makanan kita tuh mengandung karbohidrat yang cukup, protein yang cukup, lemak yang cukup, itu makronutrien, Pak. Sedangkan kalau segi mikronutrien yang kita harus perlu ketahui adalah apakah makanan kita mengandung vitamin yang cukup, vitamin A, B, C, D, E, terus ada mineral-mineral lainnya. Nah, itu masuk ke mikronutrien. Nah, jadi yang harus kita perlu ketahui adalah apakah makanan kita mengandung nutrisi yang cukup itu. Dulu kan kita ada tuh waktu masa di mana salah satu susu tuh heboh ya, Pak. Iya, betul. Salah satu susu heboh karena dianggap bisa menambah imunitas, bisa mencegah COVID. Padahal kalau misalkan kita pelajarin apa aja kandungan mikronutriennya, itu tuh sebenarnya kita tidak akan jadi
terlalu dependen sama susu itu. Mm-mm. Karena cakupan mikronutrien dia ya terbatas. Mm-mm. Jadi selain minum susu itu untuk mencegah dari COVID, kita harus tambah mikronutrien yang lain yang bisa tambahkan dari buah-buahan, sayur-sayuran. Iya, mungkin korban hoax juga tuh dok ya. Tuh, korban WhatsApp Pak. Korban rasa. Baik, baik, oke. Dok, contoh praktis ya dalam kalau ibu-ibu atau sahabat Ijen kan mungkin ketika dengar makronutrien dan mikronutrien itu Bingung ini ya, yang Pak? yang kayak apa sih gitu? Yang praktisnya gimana sih dok? Oke. Pokoknya kalau mau belanja atau mau masak, apa yang perlu dimasak dalam satu hari itu, oh itu sudah bisa terpenuhi gitu. Oke, mungkin kalau gampangnya sih sebenarnya 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat 5 sempurna itu udah yang terdiri dari nasi, terdiri dari protein, lauk pauk. Lauk pauk itu juga selain dari protein yang perlu kita komplit adalah dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena sayur-sayuran dan buah-buahan kita harapkan bisa memenuhi kebutuhan vitaminnya. Terus kemudian kalau dulu tuh ada tambahan 5 sempurna itu susu. Padahal sebenarnya sumber vitamin D itu nggak hanya dari susu. Jadi kita berjemur aja tuh juga udah bisa gitu. Jadi kalau sekarang tuh yang saya rekomendasikan kalau makanan-makanan bergizi, kita pastikan ini makanan mengandung karbohidrat, protein, lemak yang seimbang. Jadi kayak kalau misalkan kita makan gulai itu kan nggak seimbang ya Pak, lemaknya kebanyakan. Contohnya itu aja. Atau kita makan gulai lah atau makan nasi yang terlalu banyak itu kan nggak seimbang. Jadi kita harus tahu porsi kita yang seimbang bagaimana, di mana karbohidratnya seimbang, si ayamnya si proteinnya seimbang, dan juga si sayur-sayurannya seimbang. Oke. Baik sahabat Ijen, kalau sahabat Ijen menyaksikan di depan kita ini ada jagung, ada teh hangat. Kita ini sedang melakukan perekaman video ini di Desa Batu Layang ya di Bogor. Kami sedang melakukan survei untuk kegiatan capacity building dan ini kita manfaatkan momennya untuk bincang sehat ya dok ya. Oke. Baik dok, selanjutnya nih. Sekarang kan sudah mulai ada kebijakan ya, pemerintah menetapkan bahwa boleh masuk 25%. Oh iya. Nah, sebenarnya protokol apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika oleh kita nih, umpamanya saya masuk kerja, pulang itu apa yang harus saya lakukan sehingga betul-betul aman untuk keluarga dan untuk saya juga gitu. Apa yang harus dilakukan? Oke, baik Pak. Jadi yang saya rekomendasikan kalau misalkan kita udah mulai work from home ya Pak, adalah work from office ya? Work from home office maksud saya. Kalau kita mulai work from office, yang kita harus kita lakukan adalah kita pastikan badan kita sehat. Kalau badan kita nggak sehat, baiknya kita nggak usah keluar-keluar. Dan yang paling direkomendasikan sekarang juga adalah vaksin komplit. Oh, vaksin komplit. Iya, karena kalau kita nggak vaksin komplit sekarang udah nggak bisa kemana-mana juga kan Pak. Udah nggak bisa ke mall, udah nggak bisa ke gedung-gedung. Naik kendaraan juga nggak bisa. Jadi vaksinlah komplit. Kemudian tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau sekarang kan kita alhamdulillah masih menjaga jarak ya Pak. Kalau misalkan work from office, mungkin jaraknya lebih deket-deket lagi. Jadi tetaplah menjaga protokol kesehatan. Kalau misalkan jaraknya deket-deketan pakai masker. Gitu. Terus juga kemudian tetap makan makanan nutrisi yang bergizi, rehidrasi, terus banyak makan sayur dan buah-buahan karena itu untuk mengkomplit kebutuhan vitamin kita, mikronutrien kita. Oke. Ketika kita pulang nih, apa yang kita lakukan setibanya kita di rumah? Oke. Yang sebenarnya harus kita lakukan adalah mandi dan ganti baju. Oh iya. Itu yang sangat hal-hal yang dulu kita suka anggap sepele, tapi sebenarnya ini bisa memutus rantai penyebaran COVID. Jadi kita cuci tangan, nyampe rumah kita harus cuci tangan, dan juga kita langsung bebersih. Itu yang direkomendasikan. Karena kita tidak mau membawa penyakit kepada orang yang di rumah. Dimana orang di rumah kita adalah kan
inner circle kita, Iya. dimana kita ketemunya yang paling seringnya sama mereka. Oke. Baiknya kalau secara teori ya Pak, baiknya tetap jaga jarak. Makanya kalau misalkan di rumah dulu kan kita sering deket-deketan ngumpul di ruang keluarga gitu ya. Tapi sekarang baiknya agak tetap menjaga jarak. Apalagi kalau misalkan orang di rumah kita ada yang suka pergi-pergi juga Ya, Pak. lebih banyak aktivitas di luar ya. Yang lebih sering aktivitas di luar. Jadi baiknya adalah tetap menjaga jarak itu. Bahkan ada waktu itu pas saya dan keluarga adalah kita tetap pakai masker di rumah. Cuma setelah dipikir-pikir dengan kita tetap menjaga jarak, menurut saya sudah bisa mencegah penyebaran dropletnya tersebut. Iya, iya. Jadi tetap baiknya adalah kita tetap menjaga jarak meskipun kita ya tidurnya tetap di dalam kamar yang tetap di kamar yang sama, tapi baiknya tetap menjaga jarak terlebih dahulu. Oke. Kalau khususnya apabila bepergian nih, orangnya tetap bepergian. Dan yang paling penting adalah pakai stainless keperluan rumah tangga sendiri. Misalkan pakai handuk sendiri, pakai sikat gigi sendiri, terus handuk sendiri, terus piring sendiri, gelas sendiri. Baiknya sih seperti itu Pak. Baik, oke. Makanya itu dia yang kita sangat sarankan adalah tetap menjaga protokol kesehatan tersebut di rumah. Ya meskipun kalau kita keluar harus lebih ketat lagi, yaitu sampai tetap pakai masker, jaga jarak, terus juga kurangi kontak kalau misalkan sama orang luar. Oke, baik. Baik Dok, nggak terasa sudah 30 menit kita ngobrol-ngobrol ya, seperti ini ya. Insya Allah sangat menarik sekali nih. Mungkin perlu kita perdalam lagi di kesempatan yang lain ya. Iya. Terakhir, barangkali dokter punya Closing statement ya closing Pak. statement lah, pesan buat sahabat Itjen nih agar ya jadi perhatian khusus lah. Oke. Makasih Dok. Oke. Jadi mungkin seputar dengan work from home yang saya sarankan adalah tetap menjaga rutinitas yang biasa dilakukan waktu masa-masa work from office. Misalkan bangun tidur jam 6, ya udah bangun tidur jam 6 aja. Tidur jam 9, biasakan tidur jam 9 juga. Karena itu sebenarnya sehat juga untuk badan kita. Kita kan punya siklus dalam tubuh kita, punya siklus metabolisme dalam tubuh kita. Nah, itu juga baiknya dipertahankan dengan habitnya tersebut. Habit yang biasa kita lakukan, habitnya tetap kita biasakan selama work from home. Dan juga jangan lupa selain masalah fisik, ada masalah mental juga. Nah, masalah mentalnya itu yang harus kita berikan pada diri kita adalah me time dengan mindfulness. Berikan waktu untuk istirahat sebentar, 5 menit, 15 menit untuk diri kita sendiri, sehingga kita bisa refresh ourselves, refresh diri sendiri masing-masing. Itu aja sih Pak. Terima kasih Dr. Nadira, ilmunya sangat bermanfaat. Demikian sahabat Itjen, Bincang Sehat edisi kali ini, dan jangan lupa nantikan Bincang Sehat edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera.